Fakullun, maka masing-masing dari tadi itu, orang-orang tadi itu, asarofihi nazaru hakimin, akan berbekas pada dia itu pandangan orang yang ahli, pandangan orang yang ahli bijaksana, orang yang bijaksana, au musahadatu waliyin, atau orang yang selalu menyaksikan wali. Maka masing-masing itu akan punya efek. Masing-masing punya efek. Abah Aus punya efek karena melihatnya Abah Anum. Abah Anum punya efek karena selalu melihatnya Abah Sepuh. Terus Abah Sepuh selalu punya efek karena selalu melihat Syekh Tolha. Terus sampai seperti itu. Fa inna mazalika tasiru, maka sesungguhnya efek tersebut min nazorin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Itu efek-efek tersebut berasal dari melihatnya Nabi kepada sahabat-sahabatnya ala tilafi ahwalihim, atas berbagai macam keadaan mereka. Nabi kan melihat sahabat. Ini kalau mau ditarik dibalik, kalau tadi dari bawah, sekarang dari atas. Nabi kan selalu melihat sahabatnya nih. Melihatnya Nabi ke sahabatnya itu kan pasti punya efek itu. Pasti punya barokah, pasti punya kebaikan, pasti punya transfer ruhiyah. Pasti itu. Nabi melihat sahabatnya. Kalau kemudian sahabatnya selalu melihat Nabi, berarti kan Nabi kan selalu melihat dia. Nah kemudian sahabatnya ini dilihat oleh tabi'in itu. Begitu semua. Allah tilafi ahwalihim, berdasarkan perbedaan keadaan-keadaan mereka. Ada yang cuma dilihat sekilas doang, ada yang cuma dilihat sering, ada yang selalu dilihatnya jarang, ada yang segala macam, beda-beda itu. Berdasarkan tingkatan-tingkatan mereka. Teman dilihat aja itu sudah punya efek, Fa'asaro kullu wahidin, maka akan berefek kullu wahidin, masing-masing dari satu tadi itu, bihasabi halihi, seukuran keadaannya. Jadi masing-masing tadi akan punya efek, akan punya bekas dilihat. Jangankan bekas dilihat, ada orang, ada tokoh, kemudian namanya ngelihat kita, itu aja dah. Kalau sekarang ngelihat itu kan apa? Misalnya Anda foto sama Jokowi, ada foto presiden, itu kemudian foto Anda presiden berpengaruh nggak buat yang lain tuh? Pengaruh kan? Anda kemudian foto presiden, lalu kemudian Anda upload ke Facebook, itu kira-kira gimana tanggapan orang-orang misalnya? Hebat banget tuh, bisa foto berduaan gitu ya. Anda foto sama siapa? Orang tokoh, maka kemudian Anda upload itu, pasti beda itu, pasti beda. Kita ini kalau kemana-mana, orang-orang itu saya lihat, orang-orang itu kalau mau kemana-mana ngobrol, itu mesti saya, alhamdulillah nih, saya dekat sama si Anu, nih foto saya lagi sama si Anu gitu. Itu dijadiin bukti tuh, saya sama si Anu sih kenal, nih foto saya sama dia. Itu kan untuk menunjukkan apa tuh? Ada efeknya itu mah, ada asalnya. Anda kalau punya, pokoknya pasti berpengaruh itu. Kalau Anda itu orang politik, maka kemudian Anda foto sama orang politikus, itu pasti akan berpengaruh itu. Oh dia mau orangnya si Anu tuh, kayak deket banget tuh foto berduaan sama dia. Kalau Anda ini sebagai budayawan, maka kemudian Anda foto sama rajanya budayawan, pemimpinnya budayawan saat itu, maka itu akan berefek itu. Kalau Anda ini pedagang handphone, lalu kemudian Anda foto sama juragan handphone besar gitu di Indonesia ini, itu berefek itu, sudah berefek itu. Oh jaringannya kuat ya, orang dia pernah foto sama dia. Itu namanya efek itu namanya asar. Kalau dalam kayak sekarang ini, ya kira-kira begitulah, seperti itulah efeknya, bekasnya. Pasti masing-masing itu akan berefek. Atau kalau mau pakai logika algoritma, kan lebih mudah sekarang kan kita menganalogikan ini. Kalau Anda memakai logika algoritma, ketika Anda buka sesuatu konten, misalnya Anda buka konten tentang selawat di TikTok, maka setelah Anda nonton itu, melihat itu 2 detik saja, maka setelah itu akan muncul yang sama ini. Anda ngelihat TikToknya siapa misalnya, Cak Nun, MH Rajib, 2 menit saja Anda lihat itu,
Maka setelah itu akan keluar konten yang terkait dengan jalan. Kamu terus yang keluar. Itu namanya algoritma. Nah, di dunia algoritma itu seperti itu gitu. Apalagi dunia yang lain. Ketika Anda selalu melihat seorang ulama, tokoh nih, setelah Abah, setelah Kiai siapa, Abah, mursyid siapa, Anda lihat itu pasti akan ada algoritmanya itu. Setelah itu Anda akan melihat ini. Ya tentu dengan skala yang beda gitu. Tapi itu akan terhubung itu dengan yang lain-lainnya. Itu sudah rumusnya seperti itu. Yang sekarang diturunkan dengan sistem algoritma tadi. Kan begitu sih Anda ya. Anda kan kalau ngeliat IG, ngeliat TikTok, Anda ngeliat TikTok apa gitu, maka 2 detik aja Anda ngeliat itu. Maka setelah itu kan akan muncul semua kan hal yang sama kan pasti begitu. Nah, manusia ketika melihat sosok seorang guru, maka itu akan ada algoritmanya kemana-mana, meskipun dengan skala yang beda atau dengan sesuatu yang berbeda. Tapi itu akan tersambung dengan ini dirasakan maupun tidak dirasakan, pasti akan ada cahayanya itu. Pasti akan ada sesuatu yang mengalir kepada kita. Itu penjelasannya seperti itu. Walihaza, dan karena inilah jarot berlakulah at-taksiratu, efek-efek, dampak-dampak, berbagai efek minal masyayikh, dari berbagai macam, dari para guru, lil muridina, kepada para murid. Berlakulah efek tadi itu dari Nabi, efeknya kepada sahabat, lalu para sahabat efeknya kepada tabi'in, terus kepada kita ini mengalir terus itu. Itu dahsyatnya itu enaknya itu mah enaknya. Maka kemudian kalau bicara porno ya, bicara porno. Kalau Anda ini kemudian nanti terjadi sesuatu di akhirat, tapi kemudian Anda ini selalu bersama dengan guru, ya guru itu pasti akan tersambung. Itu bukan kamu merasanya tidak akan Anda itu didiemin sama para guru, nggak bakal diemin. Kenapa sih tersambung? Kan murid gue nih bengal begitu, murid gue nih mah nakal kayak gitu murid gue. Maka murid syafaati itu pasti ada efeknya kalau ngomong porno gitu. Pasti ada efeknya. Seburuk-buruknya. Kenapa? Karena tadi ini ada efeknya itu. Yang tadi itu efeknya itu mengalir dari para guru sampai kepada para murid. Wa yajri ila akhirid dahri, dan itu terus menerus mengalir ila akhirid dahri, sampai akhir masa, sampai kiamat, terus menerus ini mengalir ini. Kenapa? Li'anna isnadal hali ka isnadil ahkam, karena bahwasanya sanad mata rantai keadaan seperti mata rantai hukum. Hukum punya mata rantainya, maka keadaan juga punya mata rantainya. Wasilsilatu manafizu himamil masyayikh, sedangkan silsilah mata rantai itu adalah jendela keinginan-keinginan, kehendak-kehendaknya para guru ar-rabbaniyati, yang sifatnya ketuhanan. Wa mizanul fuyudi, dan timbangannya curahan-curahan rahmatnya Allah. Wa majral hikmati, tempat mengalirnya hikmah, minal abhuril muhammadiyah, dari samudra kemuhammadan. Wa manzaru asraril malaikatil qudsiyah, dan tempat melihatnya berbagai rahasia-rahasia malaikat yang suci. Wa mazharut tajalliyatil ilahiyah, dan tempat tampaknya penampakan ketuhanan. Wa sulamul muridina, tangganya para murid. Wa ma'arijus salikina, dan tangganya para orang-orang yang menempuh ilal awalimil malakutiyah, ke alam-alam malakut, wal jabarut wal lahut, sampai kepada alam malakut, jabarut, dan juga alam lahut. Silsilah tadi itu loh, mata rantai itulah yang kemudian menjadi jendela kehendak-kehendaknya para guru, menjadi timbangannya faidnya Allah, limpahan barokahnya Allah, mengalirnya hikmah dari berbagai samudra kemuhammadan. Gampangnya begini dah, silsilah inilah yang kemudian membuat kita punya koneksitas
Sudah begitu. Tersambung dengan guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ada colokan, lalu kemudian kita mencolokkan diri kita ke situ, maka kita akan tersambung dengan colokan itu. Yang colokan itu tersambung dengan kabel itu, tersambung kabel itu sampai ke tiang listrik, sampai ke gardu, sampai ke PLTU. Kalau kita mau nyolokin ini, udah gampangnya begitu, pakai bahasa-bahasa Mizatul Quyut, bingung pasti Anda ini. Timbangan faidnya Allah. Apaan timbangan? Oke, timbangan beras, timbangan KW gitu. Iya. Tempat mengalirnya hikmah dari samudra-samudra ke Muhammad. Apaan tempat mengalirnya hikmah ini? Pokoknya Anda, kalau ada colokan, Anda setrum, maka semua energi-energi elektronik Anda pasti akan tersambung kan gitu. Anda punya handphone, maka akan ada energi. Anda punya apalagi tip, akan punya energi. Anda punya TV, Anda akan punya energi. Beli TV yang harganya 50 juta, tapi kagak dicolokin. Kagak dicolokin nih, punya TV keren banget 50 juta. Kagak dicolokin ke listrik. Kagak bisa. Kenapa? Karena nggak ada energi. Karena nggak ada energi. Yang kemudian ini listriknya baik apa enggak? Kalau listriknya ini goyang mulu, naik turun mulu, rusak itu energi Anda itu. Makanya kan kalau kemudian kita murid punya guru yang gurunya ini galau mulu hidupnya. Kita punya murid, kita punya guru, gurunya galau mulu, murid ikut galau itu. Yang sama kayak tadi tuh, kita nyolokin ke listrik, listriknya ini naik turun, tegangannya naik turun, maka kemudian AC kita bisa rusak. Apalagi handphone bisa, kenapa? Karena tegangannya nggak stabil. Punya komputer juga rusak. Kenapa? Karena yang kita colokin ini juga nggak stabil. Sama. Dan begitu saja, gampang kok sebenarnya mau bikin kias terhadap hal seperti itu. Anda punya guru, kita punya guru. Kita ini tukang tidur, guru kita tukang tidur. Udah sama-sama seperti itu. Kita ini malam tidur mulu atau begadang mulu. Tiap malam begadang mulu, begadang melek doang. Guru juga sama, begadang mulu, tapi kagak ngapain juga. Udah sama sudah itu. Sudah sama-sama goyang itu. Tapi kalau kemudian kita ini dikit-dikit makan, gurunya makannya sedikit misalnya. Kita ini dikit-dikit tidur, guru tidurnya sedikit. Aman, kita bisa aman. Itulah yang kemudian membuat kita betul-betul teliti banget. Lihat banget siapa yang kita akan jadikan guru kita ini, siapa yang kita jadi pegangan ini, siapa. Jangan sampai kemudian kita itu udah lemah, kemudian ketemu energi yang lemah, ya lemah sudah kita ini. Nah, karena tadi alirannya ini, aliran yang tadi ini, yang tadi katanya kitab ini bihasa bihalihi, ya seukuran keadaannya. Kau dapat keadaan seperti apa, kau colok dengan energi kayak apa. Tapi kalau kau ini kemudian mencolok sesuatu yang terlalu tinggi, maka engkau juga akan meledak. Handphone dicolokin langsung ke tiang listrik. Seperti Anda berguru kepada orang yang udah terlalu tinggi gitu, yang kagak bisa turun, orang jazab, orang yang salah kagak atau enggak, pokoknya orang gila dah. Ya, orang yang anggap jazab. Anda berguru dengan orang yang berjazab, sama gila itu Anda sudah akan goyang gitu. Kenapa? Karena tadi tuh belum disamakan ukurannya, belum disamakan dengan ukurannya kemampuan kita ini. Watujawibuhu arwahul masyayikh minasyayil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillahi azza wa jalla. Dan ruh-ruhnya para masyayikh akan terus menerus menyambung secara baik dari guru yang masih hidup sampai kepada Rasulullah, sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru-guru yang tadi itu, ruh-ruhnya guru itu baru bisa bersambung melalui ruhnya guru yang masih hidup. Jadi jangan belajar sama Anda. Saya mau belajarnya langsung sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gila Anda itu sudah. Saya mau belajarnya langsung ke Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Saya mah nggak bisa ini, nggak tujawibuhu, nggak menyambung secara harmoni ini. Kenapa? Karena yang bisa menyambungkan secara harmoni ini
minasyaikhil hayyi, dari guru yang masih hidup, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada hadratnya Allah. Jadi kalau mau belajar harus sama guru yang masih hidup. Kalau pengen belajar sama guru yang sudah meninggal, nanggung, jangan ke Syekh Abdul Qadir, langsung aja belajar ke Rasulullah. Saya mau belajarnya langsung ke Rasulullah. Ya silakan aja kalau Anda bisa, gitu ya. Tapi yang menyambungkan ini harus dari Syekhil Haji. Nanti syekh kita ini meninggal, ya cari lagi siapa syekhnya ini yang masih hidup yang bisa menyambungkan. Nanti gurunya ini wafat lagi, cari lagi siapa yang bisa menyambungkan Syekhil Haji ini. Yang artinya orang tetap harus punya Syekhil Haji, guru yang masih hidup. Wa yafiduna anwa al-asrari alaihi wa tajalliyati wal barakah. Dan guru-guru yang sudah wafat ini akan memancarkan berbagai macam sir, berbagai macam misteri, rahasia atas guru yang masih hidup. Dan guru-guru yang sudah wafat akan memancarkan tajalliyat dan kebarokahannya. Wa yatawajjuhuna ilaihi bi muqtada niyatihi wa usuli muradih. Dan orang guru-guru yang sudah wafat akan mengarah kepada guru yang masih hidup sesuai dengan niatnya dan berhasilnya maksudnya guru yang masih hidup. Gampangnya, guru yang masih hidup pasti akan dikawal, akan dibersamai oleh guru yang sudah wafat, guru-gurunya yang sudah wafat. Kenapa? Karena tadi ruh ya para guru ini terus menyambung secara harmoni. Jadi itu yang dikatakan sama ulama-ulama yang lain. Anda kalau sudah punya silsilah menyambung dengan guru yang masih hidup, yang guru masih hidup ini menyambung pada guru yang kita punya guru yang dia bersambung syaratnya kepada guru yang sudah wafat sampai ke Rasulullah, maka tidak mungkin kita dibiarkan sendirian. Kenapa? Karena tadi semuanya ini yang gurunya yang sudah wafat akan terus memantau guru yang masih hidup. Yang guru masih hidup pasti akan punya pancaran kepada murid-muridnya. Nah itulah yang kemudian membuat bahwa hubungan antara murid sama guru itu bukan hubungan yang mudah, bukan hubungan yang kecil, bukan hubungan yang sepele. Itu hubungan yang besar. Yang ujungnya nanti adalah bagaimana sampai kita kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang outputnya adalah kita punya kebaikan, baik kebaikan kepada manusia, juga kebaikan kepada makhluk yang lain, kebaikan kepada orang-orang yang sudah wafat. Itu outputnya. Orang itu kalau sudah sampai ke hadratnya, maka outputnya juga akan baik ya. Kalau orang ini udah punya sesuatu yang baik dalam dirinya, maka dia akan punya kebaikan juga kepada orang itu namanya outputnya. Orang-orang yang seperti ini disebut dengan orang yang sudah suci, orang yang baik, suci dirinya juga bisa mensucikan orang lain. Dan kita akan terus berusaha untuk sampai kepada ikatan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma ila ajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ahli syarr wa min ahli jahl bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.